Ditambah lagi tradisi-tradisi ninduk ke Tojo Jando. Nah, ninduk ke Tojo Jando ini bersaung kan. Waduh. Kalau orang Palembang dulu pindah rumah nak ninduk ke Tojo Jando dulu. Iya. Biar rumah tuh dingin. Berat ini berat. Nah, cuman netizen ya. Dua beda lah bahaya. Perlu diingat, Iya. Jando yang ditindukkan nih bukan Jando TikTok. Oh. Ngapa TikTok cantik dan montok? Mang Dayat, assalamualaikum Mang Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu 3 purnama dan iya, karena Mang Dayat nih termasuk sekarang akhir-akhir ini jadwalnya padat ya. Iya. Tapi kalau untuk panggilan dari Om Endi pasti diejo ke tulang. Oh, Masya Allah. Apalagi di podcast Aku Mataku Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Harus diutamakan. Harus diutamakan. Masya Allah. Carong Palembang. Carong Iya, Palembang. konten Palembang kita naik ke juga. Bener. Oke, Mang Dayat. Siap. Kemarin ini kan baru-baru ini dapat kabar tentang Mang Dayat. Sekarang aduh agak hati-hati saya ngomong sama Mang Dayat nih. Karena ini masuk Kesultanan Palembang sudah keluarga sudah jadi pangeran. Siap. Alhamdulillah. Tuh? Iya, alhamdulillah kan dalam beberapa mungkin jalan ke tahun keempat ya, tahun dari 3 ke 4 yang memang benar-benar fokus di kebudayaan, memperhatikan kebudayaan dan sejarah, mendapatkan penghargaan. Nah, mendapatkan penghargaan, dihargai dari Kesultanan Palembang Darussalam, dinjuklah gelar pangeran untuk menyemangati tadi. Jadi Mang Dayat dinjuk gelar Pangeran Suryo Hidayatul Fikri. Nah, nama asli itu ya Hidayatul Fikri. Ya, itu artinya Pangeran Suryo itu lebih ke kalau sekarang mungkin pecah Menteri Penerangan. Masya Allah. Jadi kalau ngaweknya nih konten, nah nerang-nerang ke. Iya. Jadi kita terang ke yang pidem-pidem kita terang ke. Iya. Karena jadi ini kan itulah. Berdasarkan ini terah kerajaan ya. Sama kalau kita ngomong ke kayak di Inggris. Aku pernah dengar dapat Sir Alex Ferguson. Asaro aku nyebutnya. Iya. Nggak terlatih lidah aku ngomong itu, lidah cuko nih. Fergie. Nah, itu kan pelatih Manchester United karena dia tuh sering bawa nama besar Inggris di kancah internasional. Akhirnya dia diberi gelar kehormatan itu, masuk keluarga kerajaan. Kurang lebihnya seperti itu ya. Mang Dayat karena banyak ngangkat budaya Palembang di konten-kontennya, sehingga itu ya termasuk corong juga bagi kerajaan. Jadi kalau kita di sini kan kesultanan beda ya. Kalau kayak di Inggris kan memang masih memerintah. Kita di sini adalah simbol kebudayaan. Simbol budaya. Jadi memang adanya Kesultanan Palembang itu untuk membangkitkan kembali kebudayaan-kebudayaan kita yang sudah mulai mengalami degradasi. Bahasa itu kan. Nah, bukan berarti kita nak bentuk kerajaan baru, bukan ya. Jadi ini adalah suatu simbol kebudayaan bahwa dulu ada pada masanya Kesultanan Palembang dengan culture yang luar biasa. Adat dipangku, syariat dijunjung. Bahwa sebetulnya adat istiadat yang ada di Kota Palembang ini tidak bertentangan dengan syariat. Namanya bela Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, dia betul. Nah. Dan syarat akan makna yang dalam kehidupan seperti misalnya kebiasaan nenggung mato segala macam itu juga berasal dari kesultanan juga ya. Itu kebiasaan pada masa itu kan. Nah, makanya kayak nanggung mato dan sebagainya itu tidak kate yang bertentangan kan. Daripada Nina Bobo kan mendingan berpahala. Jadi itulah fungsi kesultanan tadi, ada beberapa kebudayaan yang mengalami degradasi kita bangkitkan kembali. Dol Muluk sudah mulai tidak tahu mak mana cerita, wayang Palembang tidak kate cerita, ditambah lagi tradisi-tradisi ninduk ke Tojo Jando. Nah, ninduk ke Tojo Jando ini bersaung kan. Waduh. Kalau orang Palembang dulu pindah rumah nak ninduk ke Tojo Jando dulu. Iya. Biar rumah tuh dingin. Berat ini berat. Nah, cuman netizen ya. Dua beda lah bahaya. Perlu diingat, Iya. Jando yang ditindukkan nih bukan Jando TikTok. Ngapa TikTok cantik dan montok? Tapi yang guru-guru ngaji ya kan, yang memang jadi semalaman sebelum ditinggal oleh tuan rumah tuh ditidur itu Jando, selama malam-malam itu dia nih tahajud, berzikir, bukan buat konten. Iya. Nah, itu salah satu budaya-budaya yang tradisi yang kita hilang. Nah, inilah fungsinya tadi. Nah, di sini fungsi Mang Dayat nih kenapa
dari sekian banyak konten kreator di Palembang, termasuk kami juga ya, yang tidak begitu aktif ini, Kesultanan milih Mang Dayat. Tadi karena mungkin satu konsisten memang mengangkat sejarah budaya itu tadi. Jadi ini untuk para TikToker, para YouTuber dan konten kreator, terutama yang newcomer, boleh nih dengeri dulu apa yang disampaikan oleh Mang Dayat. Pertama itu kuncinya konsisten. Iya. Tapi perlu digarisbawahin juga, Mang Dayat ini memposisikan bukan sebagai konten kreator, tapi saya adalah pegiat budaya, pegiat sejarah yang punya konten. Bukan terbalik ya? Jangan dibalik. Iya, oke. Tumpah. Iya. Jadi kalau kita mikirnya tuh konten, viral dah ini. Biasa baik jadinya. Tapi kalau memang kita memahami, siapapun Anda memberikan informasi itu adalah bukan Mang Dayat. Jauh-jauh. Mik ni dak hebat ni mik kami ni. Enggak tuh geser sedikit. Nah, geser sedikit yo. Tes. Iya. Halo. Kesian budak baru kalau ini. Rasyad sama Ferdi ini budak magang kalau. Nah, itu pas. Ya. Nah, jadi kita ini kalau nak nyari katanya amal jariah tuh memberikan ilmu yang bermanfaat. Betul. Nah, kebenaran Mang Dayat nih katik kepacaan. Yang tahunya tentang sejarah budaya inilah yang galak di kotak-kotik, akhirnya mengangkat konten itu. Jadi niatnya harusnya itu ya. Jadi bagus bukan maksudnya tuh awal niatnya itu adalah pengen bermanfaat. Pengen bermanfaat nunjuk ke hal-hal positif ke ke para masyarakat lah, minimal taruh kelah yang nonton dikit. Tapi kalau kita nunjuk ilmu, taruh kelah cuma 10. Taruh kelah. Dia ngenjuk ilmu, kita ngenjuk ilmu, digawe kenyo, diajar kenyo ke wong lain, itu bela belipat ganda pahala. Jadi ketika ada kebaikan dan kebaikan itu bercabang lagi 7 kebaikan, Masya Allah MLM lah jadi kan. Jadi jangan produk MLM. Pahala juga. Jadi terus kita tuh tadi kalau kita niatnya cak itu, kemudahan demi kemudahan silih berganti akan berdatangan. Masya Allah. Masya Allah. Ini Masya baru Allah. Ini terima kasih Bang Jakir, terima kasih. Kopi nih aneh. Kopi nih aneh. Kayaknya cak di konten-konten itu kosong. Suruh ngirup, beda kata ini. Tawain lah aku minum aja. Ngop tawain dulu. Kir, mana nih? Sah macam mana? Boleh minum macam mana? Oh boleh. Boleh. Ini boleh diminum Mang Dayat. Ini adalah kopi 7 elemen, kopi 7 elemen. Ini kopi HNI. 7 elemen Indonesia. Bunga, buah, biji, akar, batang, kulit, daun, bunga. Laju kalau sini ada kalau. Ini kopi kesehatan juga katanya tuh kan. Ini senianan ini. Kurang banyak. Nggak baca ngendos ini. Aus nian kawan. Aku masih ingat waktu Mang Dayat waktu kita konten pertama di aku dulu. Mang Dayat ini cak mana tehnya sana. Raso teh. Aduh. Iya sudah ada ajak ngomong lagi aku. Benar sudah. Langsung kita lewat ke sudah. Kalau cak ngomong tuh, rasanya tuh penuh bulir-bulir apa? Oh banyak nian. Dah. Teh yo raso teh. Teh. Apa tuh teh? Ini es kemuning kemilau senja. Iya. Ini mantap ini. Iya bener ya, mantap. Ini apa tadi? Kopi elemen. 7 elemen, iya. 7 elemen. Iya, untuk kesehatan juga bagus karena juga pakai gula aren ini. Bukan gula aren. Putih. Nah, sana dulu gula aren itu adalah gula yang terbaik sepanjang masa. Mana kameranya? Ini. Sampai saking hebatnya di Palembang itu, gula aren itu dituliskan di Prasasti Talang Tuo. Masya Allah. Artinya sudah dikonsumsi oleh masyarakat Palembang sejak dahulu kala, zaman Sriwijaya. Tidak mungkin tidak ada manfaat yang luar biasa kalau sampai ditulis di prasasti kan? Betul. Nah, jadi gula aren adalah gula yang memang sudah cocok dengan badan wong Palembang. Betul. Nah itu ngopi lagi. Lemaknya kita ngomong sama konten kreator yang bukan hanya konten ngomong kosong, tapi memang sejarah. Ini yang aku salut juga dari Mang Dayat ini ceritanya. Gara-gara Mang Dayat sering ngulik tentang sejarah Palembang. Jadi ada salah satu sekolah laju kalau buat tugas
kamu jingok konten YouTube Mang Dayat. Betul itu mana? Itu bukan sekolah baik. Bukan, termasuk university. Yo. Jadi ada beberapa university. Kalau mereka mau bikin tulisan, nah mereka ini nyingok konten Mang Dayat. Cuman ada siko kalau aku kada tuh dah budak me ini hari. Nah inilah gara-gara degradasi budaya tadi. DM kadang di IG. Mang, kami ini dari universitas ini ndak nulis ini. Apalah ya yang bagus? Nah. Apa jadi aku yang kuliah ini? Ya, kamu tuh datang nak nanya apa ku jawab. Minta suapi dah Teko judul kita. Coba Mang Dayat omong ke BO pendek bacaannya kan. Bismillah. Cuma panjang urusannya. panjang urusannya kan. Nah, balik ke ini tadi Mang Dayat kepalang kita lagi minum ini juga di Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini juga ada pengajian. Kebetulan kita lagi podcastnya ada pengajian di sebelah. Itu anak-anak kerombongan PPKN. Ya itu dari Bunda Kiki Kirana juga. Banyak sekali usaha-usaha UKM yang ada di Palembang. Pengajiannya ngumpul di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Banyak ini termasuk produk-produk ini nih dari UKM gitu kan loh. Ada oleh-oleh haji dan umroh. Nah ini katanya tadi pesennya ini boleh bawa balik untuk Mang Dayat. Alhamdulillah. Boleh Mang Dayat. Jadi ini adalah oleh-oleh haji dan umroh. Walaupun kesini tidak pergi, kalau dengan ini laju jadi panggilan. Laju. Jadi panggilan pacak berangkat. Kalau tahu besok ada yang endorse, Mang Dayat endorse umroh aku. Berangkat. Terus bukan umroh nak berangkatan Haji Furoda. Furoda berangkat. Itu tapi 4 tiketnya tuh Mang Dayat suami istri sama aku. Iya. Aku podcast kita ini. Belakang layar. Iya. Terus Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini ada juga sambal halal juga dari ini kita juga apa? Dari anggota kita juga. Sambal jagonya sambal. Oh, ini sambal apa nih? Oh, macam-macam dia jual Ada ini untuk pecel lele. Dari Dapur Felisa. Dapur Felisa. Iya. Caknya ada centang-centangnya, ada untuk ayam geprek, ada sambal hijau macam-macam Ada kalau macam. Lengkap. Sama kayak kita habis ini makan di kantin kita di depan kan ada kantin MBR Sop Abah Jalil. Wah, jadi caknya diundang ke sini nih makan gitu. Dan ini sambal ini memang praktis ini. Kalau kadang-kadang ini solusi kalau misalnya jujur kalau Mang Dayat jalan-jalan ke luar negeri. Misalnya yang mahap ngomong itu negara-negara yang non muslim. Yang mayoritas. Kadang-kadang kita kan ngeri makan sana sini. Betul. Nah, jadi kadang-kadang nyari yang halal Iya, kadang-kadang bawa nasi putih baik inilah. Sana ya. Jadi kita yang cetuh halal namanya nak berjalan bukan nak makan. Kemana? Misalnya kita ke Thailand. Oh itu cak mana kedengarannya biar tak sombong kedengarannya ke Thailand tadi Iya. Nah, jadi cak lanemenian cak. Nah, tidak ada di konten kebaik. Jadi kan ya kita di sana tuh kadang-kadang aku bawa ada rice cooker kecil ini. Nah di sana beras banyak. Nah jadi beli beras di sana, masak di hotel tuh lah pagi-pagi nak makan ngawak sambal ini. Nah karena inilah yang awet gitu. Satu awet yang kita nih was-was kalau makan di sana halal apa tidak. Betul. Nah jadi ini adalah solusi kalau misalnya kita nak keluar negeri. Sama lagi kalau misalnya itu yang gayanya tadi. Men yang buntu. Budak kosan. Kamu beli nasi putih. Pajul lah ini. Lemak lah itu. Betul. Sambil makan tuh ngadep KFC kan. Jadi Jojo dulu anak kos juga. Dulu inilah beli sambal inilah. Untuk makan-makannya tadi. Nah, ini jadi boleh bisa diorder di Felisa. Atau bisa langsung datang ke MBR. Bisa langsung ke MBR. Nah, ini hari ini banyak slogan-slogan rumah makan nih, budayakan tidak masak di rumah. Beli Iya, kalau enggak siapa nak beli UKM gitu kan? Pacaklah kami urusan masak beli kamu. Nah, bicara tentang UKM ini Mang Dayat. Di perjalanan podcast Mang Dayat itu juga kan banyak sekali juga ngeliput tentang hal-hal yang berkenaan dengan usaha kecil, terutama menyangkut budaya-budaya Palembang juga. Itu benar sih itu? Sebenarnya lebih di minum lagi Nah, iya. Lemak. Iya. Memang lemaknya aneh. Lemak.
Lemak. Jadi sebenarnya kalau kita bicara ini kaitan Mang Dayat sebagai sejarawan, bukan sejarawan, apa namanya, pegiat sejarah budaya. Iya. Berbicaranya itu adalah yang berhubungan dengan pariwisata. Ya. Wisatalah yang merawat sejarah dan budaya. Nah, kalau banyak yang muncul datang ke Palembang, nak nyingok budaya sejarah kita nih, cak Bali baca kita nih, sejahtera. Ya. Karena memang secara APBN, pendapatan nomor 2 setelah migas itu tuh ya dari pariwisata sektornya. Betul. Negara kita. Ngapa Palembang tidak mengambil bagian? Kayaknya gawe ini. Sektor pariwisata Palembang ini sebetulnya masih banyak yang banyak perlu digali lagi, masih banyak kan gitu kan? Bukannya tidak perlu digali sebenarnya. Tinggal sudah awareness ada kita. Iya. Awareness kita tinggal. Siapun daerah mana yang selain kita dan Kalimantan yang punya sungai sebesar ini di tengah kota? Iya. Membelah hulu dan hilir. Kalau kita ngomong sungai, ada saingan. Iya. Kalimantan tadi. Kapuas, kita punya sungai terbesar di Indonesia. Kapuas punya sungai terpanjang di Indonesia. Ya dak, sama kita nih. Tapi kalau kita bicara kota tertua, katik saingan. Negeri para puyang, katik saingan, gitu. Jadi wisata mulai dari wisata religi, wisata alam. Sebenarnya banyak yang diangkat tuh ya. Iya. Tinggal galak apa tidak ya? Bener. Nah ini di Palembang mana diperluas lagi di Sumsel. Nak gunung gitu, aduh. Oh iya. Nak ibaratnya setiap daerahnya ada potensi. Bukit Sulap. Bukan main itu bagusnya itu kalau di Pucuk itu. Nah di Lahat, nak air terjun model mana aduh. Nah Gunung Dempo kan. Nah. Ada Danau Ranau itu ada gunung juga. Iya. Ada Gunung Pesaji, ada Gunung Danau. Iya. Jadi sebenarnya objek wisata kita ini luar biasa. Nah, memang harus kita bangkitkan sejarah budaya itu tadi agar lebih menarik. Nah, keterkaitan dengan UKM, semakin banyak uang yang datang, tidak kemungkin UKM kita tidak hidup. Oh pasti. Imbasnya Ini bahaya pajak jadi oleh-oleh. Ya udah. Mang Dayat, aku ingat beberapa waktu yang lalu pernah ke Borobudur ya. Oh pernah? Pernah. Iya. Beberapa waktu yang lalu. Tepatnya Mang Dayat itu tahun 98. Masih murah. Iya. Dalam artian kayak ini. Ketika terasanya nih, ketika kita di naik situ, UKM mulai dari yang harga miring sampai harga menengah tuh adu galo. Dan itu membangkitkan rezeki. Benar. Seluruh sektor akhirnya uang yang tadinya pengangguran apa-apa tuh bisa berkreasi untuk mendapatkan income dengan adanya tempat wisata seperti itu. Betul. Nah, karena itulah ada beberapa hal PR kita di Palembang. Pertama dari segi kepedulian masyarakatnya. Mak mano wong nak datang, kalau datang ke Palembang nih hati nih was-was. Bersama. Iya. Nah, jadi sekarang ini ada beberapa hal penting yang harus kita bangun dalam dunia pariwisata. Ini kita tadi terkait UKM ya. Iya betul. Aku masih berpikir UKM ini akan maju luar biasa kalau pariwisata kita itu bisa tumbuh. Man kita tiap hari makan makanan ini ada bosannya. Betul. Tapi kalau pariwisata, dia makan di sini, ya kadang dia ngawak, bawa oleh-oleh sedikit. Iya. Spend money, sikok uang turis lokal sehari itu pacak 3 juta. Betul. Sehari. Betul. Uang 1.000 datang berapa banyak duit masuk? Nah, kurang-kurang dia mesen sudah sampai negaranya. Nah, rindu. Itu tadi. Mesen lagi dia kan. Kalau dia terasa dak, mungkin dia nak dagang pula di sana. Nah, jadi memang untuk memancing uang ke Palembang tadi ini akan hidup. Tapi tadi kita butuh aware tadi mana kita dengan tamunya welcome secara umum. Welcome wong Palembang ini. Tapi oknum-oknum tertentu dilakukan pembiaran yang merusak nama Palembang. Ini yang salah satu Mang Dayat protes. Ya. Sebenarnya secara umum ramah-ramah. Wong Palembang ramah. Kita ini contoh yang bukti nyata ngapo ramah. Kita ini sesumsel ini. Ada berapa bahasa, ada berapa suku. Tak pernah kita tawuran antar suku. Ya dah, maju dikit bahasa lain. Dan yang paling unik, karena pernah aku kemarin dipinta untuk ngisi suara. Kalau suara orang Jawa sama kan?
Jawa Timur, Isi Jawa suara Tengah. uangnya enggak usah masuk Iya. Ngetop suaranya bae kan. Itulah lama kayak. Iya. Cuman suara Nasibnya kayak itu. Kalau kita bahasa Medan, Sumatera Barat ya. Sumatera Barat biarpun Solo, biarpun di Agam apa-apa, tetap bahasa Sumatera Barat. Iya. Bahasa Padang. Seabir itu. Iya. Tidak. Iku nak kemana gitu kan. Iya. Bahasa Medan cak itulah. Tapi kalau kita ngomong bahasa Sumatera Selatan, bingung. Bener. Lain sungai lain ini. Lain lagi. Iya. Nah, itu. Bahasa Sumatera Selatan bukan bahasa Palembang. Bener. Beda kan? Bener. Jadi kita ini Indonesia kecil. Iya, uniquely. Bhinneka Tunggal Ika itu kalau nak belajar sudah berjalan ribuan tahun, datang ke Palembang. Iya. Kalau mau bicara toleransi, belajarnya ke Palembang. Ke Palembang, iya. Nggak pernah ada tawuran. Wong sekayu tahu tuh hati-hati wong lahat. Lagi lagi tawuran, nggak pernah terjadi. Betul. Jadi inilah namanya toleransi, belajar ke Palembang. Kalau nak mano kita perbedaan yang menyatukan itu ke Palembang. Jadi artinya memang pada dasarnya wong Palembang ini welcome. Makanya welcome inilah kadang-kadang galak dikiuk ke wong luar. Iyo. Wong lah mati kelemahan. Iya, kita nih kan? baik. Iya. Tidak pernah berpikir wong datang nih jahat. Padahal wong luar ini ada pangkonya. Iya. Tidak keluar. Nah, itulah yang dari sisi sejarah kita ini selalu terlalu baik sama wong luar yang akhirnya dibuatlah perjanjian-perjanjian apa tahu-tahu menjadi milik wong luar. Itu juga yang sejarah yang banyak sekali kita nih kehilangan tanda kutip kehilangan aset-aset itu ya. Kita bisa dikuasai itu awal-awalnya se-Indonesia kita bisa bilang adalah dengan perjanjian yang diunjuk oleh wong asing. Ya kan? Nah, dari perjanjian ini berdagang dibuat mana biar dacak bayar dagangannya akhirnya diunjuk tanah. Akhirnya diunjuk wilayah, boleh kemangun ini, diunjuk ini. Nah, hal-hal yang inilah lama-lama nguasai wong. Nah, ini tapi pada dasarnya kita ini welcome. Artinya kita akan welcome, itu hanya sampel ya. Sisi sejarahnya kita welcome, dan kalau apa namanya yang merusak buat tidak welcome ini hanya oknum-oknum. Nah, oknum ini pun satu penyebabnya adalah pembiaran. Pungli itu walaupun satu piah sikat. Karena impactnya uang bisa rito, bukan masalah nilainya. Biarlah cuma sibu juga wong. Cuma wong yang neros kawan nih. Yang dapat ini juga cerita kan. Iya. Dalam ke situ. Nah, kita benar duduk lah kena ini. Kena sentak ke kawan misalnya kan. Itu kan secara kita pun nak memperbaiki itu butuh waktu. Mungkin setahun 2 tahun belum tentu balik karena mulut uang yang Strasoh dak lemak ini lah telanjang ngoceh di luar sana. Itu Citra, ingat dak dulu? Citra di balik mana Sungki? Tidak, samping rumah Dewi sini lah. Dulu kan kita kenal, Palembang nih pisau di pinggang segala macam. Banyak copet segala macam. Pokoknya kalau kejahatan Palembang, walaupun itu tuh mungkin cuma sikok duo, tapi di Citra itu akhirnya wong Palembang nih seserem itu. Tambah lagi lah karena habis. Nah, seolah-olah wong Palembang di general seserem itu. Makanya itu mungkin itu juga ya yang membuat uang tuh agak malas investasi. Itu pembiaran. Iya, stereotip yang salah ya. Jadi sudahlah katanya. Cak Yona aku mau stereotip. Baru ini itu. Iya. Nah, itu. Jadi pembiaran itu yang kemudian kita ini juga aware dari pemerintah juga perlu. Biasa dikit gitu. Enggak apa-apa. Nyender apa? Tarik mic-nya. Tarik kau melo aku. Nah. Jadi aware dari pemerintah. Jadi ini artinya aware dari pemerintah yang kita perlukan. Gimana membangun yang namanya infrastruktur kita untuk pariwisata itu tadi. Kemudian sampai ke hal-hal terkecil, itu perlindungan kepada tour guide kita. Ya kan, destinasi-destinasi wisata. Nah, ini juga Mang Dayat yang aku jadi tertarik ya. Bukannya membandingkan apple to apple, bukan ya. Cuma gini, kata Mang Dayat tadi, kita nih kalau kekayaan alam itu tidak kalah dengan pulau-pulau lainnya Bahkan kita mempunyai ada nilai plus seperti kota tertua. Kemudian Palembang ini terkenal Venesia dari timur. The Venesia of East kan, Venesia dari timur lah itu kan. Ya salah pakai bahasa Inggris. Iya. Cak itulah punya Cak Itali. Terus kita tuh beranggap waduh, kapan kita Cak Venesia itu kan ada yang buat naik perahu segala macam turis ini.
kalau nak di secara SDM mungkin bisa, tapi apa yang membuat sampai saat ini tuh hal yang harapan-harapan itu tidak tercapai, Makanya sebenarnya ada pengennya kayak ini. Kita butuh waktu yang begitu panjang. Ya. Karena PR-nya terlalu banyak. Karena pembiaran mulai dari sampah-sampah masyarakat itu tidak ada pembinaan. Yeah. Nah, sebagai contoh hal yang perlu diberlakukan dalam pariwisata ini, kita harus bikin big plan Sungai Musi. Ini harus berbagai instansi, berbagai stakeholder itu harus bergabung. Ada yang investasi hotelnya, ada investasi ketek, investasi kapal, sampai pemerintah pun yang secara izin dan masyarakat. Sampah-sampah ini jangan pencitraan baik nyebur-nyebur. Maksudnya tuh ini Pol PP ini banyak. Cobalah tempat-tempat yang rawan buang sampah tepek ke posnya. Pos Pol PP bukan nak nangkepi, pembinaan. Jangan, bila perlu lurah-lurah itu panggili, yuk buat lomba kebersihan kampung. Nah, kita hari ini bakti sosial di sini. Sebab kalau nak nyeburi sikok-sikok sungai sudah. Kalau apalagi cemenung sikok nyebur. Masalah awalnya udah ada diselesaikan. Iya, nah jadi masyarakat itu dibuat pembinaan. Setahun mungkin pembinaan, mulai agak keras dikit. Pasang CCTV sepanjang bantaran sungai tadi. Yaudah. Mulai tangkep, bina lagi, bukan nak di penjara ke, jangan lagi. Sanksi paling berat itu adalah sanksi sosial. Kalau kita pun viral ke pemerintah yang viral ke, nah tukang buang sampah, si Al balik ke sini, anak si Anu, bininya si Anu, laki si Anu, anak si Anu, sekeluarga malu, kapok wong. Nah, tidak usah nak ditangkap polisi, tidak usah. Atau nak didenda segala macam. Artinya itu bisa dipikirkan, cak mana sih biar menanggulanginya tadi. Kita punya aparat polisi pariwisata, jangan hanya event muncul. Sepanjang tahun tuh muncul kelah. Yang mana area pariwisata, baik masyarakat, baik yang jualan segala macam ditata, didata, dibina. Walaupun euforia seremonial itu kadang-kadang diperlukan juga ya. Misalnya kemarin ada event Sekanak Lambidaro. Kalau misalnya kan tiap hari kita gawe ke, ada event terkejut lagi kita. Iya. Sekarang aja ini. Jangan pas pasar libur gerasa-gerusuk. Taruhkanlah kata event. Tepek kena budayawan seniman Palembang itu tuh nah. Coba Dol Muluk di pinggir BKB misalnya udah asik. Atau ada gak yuk pantomin wong tiba rame-rame tuh main dewek biayai dulu, hidupi dulu. Nah ini kayaknya yang masalah kata kuncinya itu pembudayaannya yang belum ini ya. Sebab kalau balik-balik aku bukannya membandingkan, misalnya kita ke Pulau Jawa tadi, misalnya ke Jogja, malam-malam kita jalan ada di Malioboro tuh lengkap. Ngapo? Ada yang budayawannya, seniman. Ngapo macam itu? Karena kesejahteraan mereka ada di situ. Nah, itu sekarang dia. Ini sejarawan, budayawan, pelaku seni, kesejahteraannya mak mano. Mang Dayat, ini ponakan aku kemarin dari Lampung. Ngomong gitu. Tidak. Dari Lampung. Main ke Palembang kan. Ayo kita nak nyingok air mancur banyak di depan. Dia sana. Air mancur di depan Masjid Agung. Montpera. Masjid Agung. Yo, jam 10 begitu parkir jedep dimati ke lampunya tuh. Ya Allah. Jadi itu tadi mana kita tuh narik uang sementara jam tertentu lah dimati ke dan jam-jam tertentu lah tutup buku. Kata Mang Dayat tadi, mungkin dia ngerasa ya yang itu sepi dan kati kesejahteraan kan, ngapoi kan? Bener. Jadi memang aku tuh punya mimpi. Salah satu kenapa tadi ya gitu balik aku mengangkat sejarah budaya. Karena sebenarnya sejarah budaya ini kaitannya itu dengan pariwisata. Kenapa aku fokus dengan pariwisata? Kaitannya inilah cara mensejahterakan wong dengan mudah. Pilih Mang Dayat nomor. Tidak sebutkan. Ya. Tak boleh. Tak boleh. Jangan lupa. Sopan, lugas. Aku tak ada itu. Oh ini baik hati dan tidak sombong kan? Si Boy itu. Jingok bae Mang Dayat selama ni mak mano. Iya. Iya. Pernah denger aku. Nah, balik lagi ke ini tadi Mang Dayat. Kalau misalnya maling kundang.
maling kundang itu padahal itu tuh ternyata aku baru tahu ternyata itu tuh bukan. Ya lah sebesar ini. Iya, nah itu dia, nah itu kemana baik? Itu juga sejak berkawan sama Mang Dayat itu tuh. Ternyata itu tuh kan ndak do orisinil kan, masih itu bukan. Kamu cekik marah wong sano. Iya. yang cerita juga kawan aku yang wong memang Padang. Tapi dengan narasi yang baik dan juga kepercayaan diri dan kuatnya narasi tadi, narasi yang bagus. Jadi itu tuh menjadi objek wisata yang bertahun-tahun viral kan. Yeah. Kemudian Tangkuban Perahu, walaupun itu tidak tahu legendanya. Cuma punya narasi yang kuat kayaknya penting juga tuh kita narasi punya itu. Kita punya Malin Kundang Palembang. Oh, caknya banyak yang durhaka. Namanya Batu Ampar. Iya. Di satu elir sana. Anak durhaka juga. Anak durhaka. Bedanya dia itu berkapal yang di Batu Ampar ini tukang sembako. Kamu kalau ke lorong Batu Ampar, nah datang nian. Ayo sini. Nah, apa dia ini? Dayat tadi basa-basi bae. Cuma laju nian caknya. Tak apa. Nah, ini apa ini? Kira apa kira? Oh kawan, ngopi dak ada make ini dak lemak juga. Ini apem apem dari. Ada lagi tadi. Cak Rongkes. Betul lah. Ya keluar ya. Betul lah. Iya, oke jangan suka-sungkan. Kayak bahas ya tentang bukan masuk sini. Kalau makanan betul lah. Iya. Masuk di Batu Ampar kayak Mang Dayat terus. Ini apa dia ini? Ini apem dari Cak Rongkes. Cak Rongkes. Wow, Rongkes. Ingat dalam mulut. Rongkes apa monet? Kese. Ay Rongkes yo. Bayo ada kawan tuh Rongkes. Jadi ini apem, tanya dulu. Cak Rongkes. Dari Cak Rongkes. Jadi namanya ini, dia nyebut tadi apa? Apem Moho. Ngomong kotor. Bukan Ngomong kotor tuh kotor. Nah, itu ngomong kotor. Terbalik. Iya. Kukira terbalik tadi Bang. Memang apem nih makanan kita Palembang nian. Sekarang mulai divariasi ke ya apem nih. Apem nih memang Palembang juga ya? Iya. Dulu tuh kita nih sebenarnya beruntung lah sekarang nih. Jadi makanan Palembang nih banyak hilang. Dan dulu kalau kita nak makan makanan Palembang itu tidak pacak masing-masing karena kata jualannya. Iya. Harus ada event tertentu. Setahun sekali pula kadang-kadang. Ya tergantung. Ada yang event kawinan. Iya. Misalnya kita di Kambangan itu metunya serikayo sama ketan itu kalau di pasar sama itu. Nak makan ragit itu pada saat hari terakhir penutupan acara kawinan. Ada yang di 27 Ilir tuh festival apa? Makanan lamo kan? Ini Lorong Roda. Nah, zaman dulu mah itu. Jadi makanan-makanan mulai dijual ini tadi ceritanya karena zaman habis perang dulu tuh banyak saro lah ekonomi. Akhirnya makan makanan simpenan resep nih betul. Betul di komersil ke. Makanya sekarang alhamdulillah banyak nak nyari lakso, burgos segala macam banyak. Mendulu itu sana dulu makanan Palembang ini hanya event-event tertentu Ada orang mati misalnya makanan yang itu ini apa namanya tebeng rako jiwang ini. Seremnya nih. Makanan. Cak alamatnya jelas itu kan gitu. Nah, terus tuh Mak Subah cuma nak lebaran kan? Iya. Jadi sekarang ini keluarga lo sudah. Mendulu tuh saro. Karena uang dulu tidak tertradisi meli. Tertradisi ngawek tuh lah. Jadi omongan men kita betino, men kita betino. Dah ajak masak jadi omongan men. Iya. Itu dulu Mbak ini hari. Kayla, dengar ya. Mbak ini hari. Kau kan tadi ngomong ke Shopee. Nah ini durian nih. Nah durian. Kir, cak mana Kir? Bisa dibantu Kir? Mukanya Kir? Iya, Jakir nih alhamdulillah. Jadi sambil buka ini aku cerita tadi di Batu Ampar itu kalau kamu sekitar musim-musim kemarau, bukan kemarau, kalau lagi surut banyu, masuklah ke lorong itu sampai ujung. Nah, di situ ada bekas sembako-sembakonya jadi batu. Oh, itu memang banyak yang tahu. Nah, legendanya yaitu tadi. Dia ini pedagang, tapi bedanya pedagang sembako yang ndak ngakui umak. Sama persis. Dia sukses ndak ngakui umaknya. Iya. Nah, jadi sembako-sembakonya kalau memang kau anakku katanya jadilah batu itu kan. Akhirnya jadi batu. Nah, ini kalau kita angkat pecak di Padang tadi, pacak juga. Jadi artinya barang. Ado gitu nih. Iya. Nah,
Uang sana belum tentu ada. Wah, iya salam. Ini sayang kalau di kamera ini tidak pacak ngirim bau, ngirim gambar be. Ini aromanya tuh. Wow, durian ini. Bukan ini nak dicap mana kayak ini? Aku nih antunya menduren nih. Iyo. Nah, Mang Dayat, Mang Dayat sempat ngomong pada saat zaman perang ya. Nah, ngomongin soal perang, pemirsa Aku Mataku TV juga. Insya Allah di Palembang KG ini kan sudah tanggal akhir Desember. Hari ini tanggal 25. Berarti sekitar 6 hari lagi ya. Ya, kita ada di Palembang ini sudah dibudayakan juga nih. Sehubungan dengan yang kata Mang Dayat tadi, ada tradisi budaya yang kita lestari ke. Salah satunya peringatan perang pertempuran. Jelas sedikit Mang Dayat. Jadi sana dulu kita itu ada peristiwa yang tidak kalah hebat dengan sejarah nasional. Surabaya, malahan Bandung Surabaya itu 5 hari. Kalau tidak salah, berapa hari Surabaya? Pokoknya 10 November kan? Iya, kita ini pokoknya paling lama. Ada yang 5 hari juga. Cuman Palembang nih lah 5 hari ada 5 malamnya. 5 hari 5 malam. Nah, jadi Palembang ada yang namanya pertempuran 5 hari 5 malam. Di mana seluruh masyarakat Palembang pada tahun 1947 itu ngangkat senjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang saat itu Belanda nak masuk lagi untuk menguasai Palembang. Bonceng nikah ya. Bonceng Sekutu. nikah Iya, bonceng sekutu. Nikah di mana? Lorong roda tadi. Nah, dan peristiwa ini dari awal berdirinya kota Palembang, raso-rasonya belum ada catatan. Kalau ini diperingati oleh pemerintah terkait ataupun hal-hal yang terkait lah pokoknya. Kita tidak mendiskreditkan siapapun lah ini kan. Pokoknya jadi ini sudah yang ketiga kalinya kita buat besak-besakan ya di Palembang. Sejak kapan? Ini yang ketiga. Berarti sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Yang pertama itu ya bisa sampai ribuan juga masanya. Yang inisiasi kedua, dari inisiasi ya kawan-kawan dari senimannya, kita nyebutnya lintas elemen ya. Aliansi komunitas lah. Lintas komunitas lah. Lintas komunitas baik dari seniman, dari segala inilah yang komunitas makanan lah, komunitas bisnis. Sampai sepeda ontel ada. Oh, Masya Allah, itu ramen yang itu. Iya, ada yang namanya komunitas penyanyi dangdut Palembang gitu lah. Nampil juga. Komunitas penyanyi cilik nampil juga. Melok galo. Jip-jip lamo tuh keluar galo. Masya Allah. Jadi itu sudah kita peringati setiap tanggal 1. Karena perang itu kan terjadi tanggal 1 Januari. Nah, itu penyebabnya pada saat itu kita ini lagi mabok Belanda nih, nembak basing-basing. Nah, inilah penyebabnya. Ada yang namanya Joko Sroyo tertembak. Nah, sekarang jalan Joko Talang Semut. Nama jalannya, wong enggak tahu itu. Tahu jalan Joko be, siapa Joko tuh? Harusnya jelas. Tempat kami galak dihukum terlambat tuh nah. SMP 1. Lari jalan Joko. Harusnya jelas itu. Tulis apalah seharusnya. Jalan Joko Sroyo, biar tahu. Ada tugunya lah sedikit ya mesti. Tugunya ada, dia mati di ini, ditembak di bawah yang sekarang mulai tenggelam juga, LRT. Oh, di LRT situ. LRT 16 tuh. Iya. Nah, tempat membuang sampah itu. Nah, itulah dia kena tembaknya di situ. Oh, Masya Allah. Nah itu dia jadi kenapa bisa jadi budaya kita nih? Di Tugu itu tuh tempat banyak sampah, tempat membuang sampah. Nah, itu tadi yang cak-cak itu baik. Yo lagi tidak diperhatikan cak itu kan ya. Nah, harusnya cak itu kan dibangun narasinya yang bagus. Agar event-event misalnya kita perang 5 hari 5 malam, 5 hari kita tanpa henti ada event. Itu dari beberapa 2 kali ini dan ketiga ini juga cak itu. Tiap hari ada event. Berarti ini udah mulai nih? Masih rapat-rapat kita persiapan memang. Iya. Jadi tiap hari ada kegiatan mulai pelatihan lah, seminar lah, apalah sampai melukis, banyak lah pokok kegiatan selama 5 hari tadi. Nah, artinya ini nih adalah kita nih sudah harusnya berterima kasih sudah hidup dengan tenang sekarang. Kita isi dengan sesuatu hal yang positif. Nah, makanya jas merah juga jangan pernah melupakan sejarah kan. Nah, itulah event ini kita buat setiap dari tanggal 1 sampai tanggal 5 dan tahun ini kita laksanakan terfokus di Gedung Kesenian Palembang. Akhirnya kita fokuskan di situ. Jadi, setelah bertahun-tahun kita belum punya akhirnya ya. Ini alhamdulillah perjuangan panjang akhirnya kita dapat punya gedung kesenian. Akhirnya Cenca itulah perjuangan kami kemarin. Jadi jangan lupa Mang Dayat deh. Jadi tidak boleh kampanye. Nomor berapa?
Inilah hari kemerdekaan tuh lah. Iya. Partainya hari itu, tanggalnya, urutnya bulannya itu. Tenang baik. Digelap ke galau kayak. Nah, jadi kapan aku ditawa ini? Oh iya. Ini sudah ada nih. Ini lanjut. Iya. Ini. Mana itu jelasin dulu. Ini dari mana? Layer duren. Layer duren dari Rongkes. Rongkes. Lah yang apa tadi? Sama. Oh sama. Iya, banyak Rongkes nih kan. Aku nih namanya duren nih antunya nih Yan. Kita nih orang Melayu ini sebenarnya sangat mana ya dekatnya rasanya dengan duren nih. Itulah Mang Dayat. Sudah berapa banyak podcast Mang Dayat yang kunjungi? Ada enggak yang cak ini yang di aku mataku ini? Baru menit kelima lah makan terus ini. Mantap. Iya Nah, anak dulu. Namsa di mana nih? Pada yang galak. Di mana? Di apa? Mau nanya sama aku. Layar duren. Layar duren. Tandanya alami Mang Dayat kita nih. Iyo. Ndak do nak berbohong dah asli ini nih. Ya, Nanya cip juga. Aku tuan rumah Mang Dayat. Oh, dah. Yang ngomong ini aku. Kira udah nanya Mang cip. Dayat. Aku yang ngomong ini cuma jual menang Mang Dayat. Wih kagak ada Mang Dayat ya aku. Katanya menadu Mang Dayat galak aku. Ayo. Alhamdulillah dengan nama Mang Dayat baik, pacak ngenjuk berkah kita makan sama-sama. Oh iya, betul. Salah satu berkahnya dah. Nah, itu tadi juga Doai jadi. Iya. Itulah kata almarhum apa? Ustadz Taufik tuh. Almarhum Ustadz Taufik. Wong Palembang ini bukan besak kelakar, cuma pandai bercerita. Kelakar betok. Iya. Betul, Alhamdulillah. Ini juga sedikit sepi kilas balik kenapa Mang Dayat ini kemarin alhamdulillah ya qadarullah juga dimudahkan ketika baru-baru awal jadi konten YouTube itu dimudahkan karena Mang Dayat buat ini juga ya. Awalnya nge-YouTube itu disuruh beliau. Untuk Jadi ngerekam. Gawe lah Dayat YouTube kalau baik rami gitu. Iya. Jadi karena HP ini penuh terus ngerekam beliau tuh. Jadi mana ke sayang kan? Nah, jadi upload baik. Dan juga itu juga mungkin Mang Dayat omong juga sama generasi yang Gen Z ini bahwasanya kita ini berkreasi ini kan ada tanggung jawab moral juga kan? Iya. Nah, kan Mang Dayat milih ini, Mang Dayat pernah cerita sama aku waktu itu di podcast, aku nih buat konten kreator ini bukan sekedar nak ngambil viralnya, jadi datang ke minum-minuman keras, datang ke cewek itu tanggung jawab moralnya kalian bertanggung jawab kalau kan, gitu. Makanya ngambil yang konten dakwah, kalaupun tidak ada dakwah yang bermanfaat ini. Tadi, ya. intinya kita tuh innama a'malu biniat. Iya, balik-balik ke niat. Kalau kita pengen memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk uang lain, ya kan? Itu Allah galo kaki ngerak gitu. Iya. Tahu-tahu ya yang rekomendasi punya kita, uang butuh apa? Iya. Intinya kamu ahli di bidang apa? Iya. Misalnya tadi J almarhum itu, kamu lihai buat laksan buat konten laksan. Iya. Jadi uang belajar ngenjuk buat laksan tadi ngenjuk mertuanya, ngenjuk lakinya. Pahalanya terima dia tadi dapat juga. Namanya pahala merek laksan. Jadi apa yang pacak kamu tuh gawe ke. Sebaliknya kalau dia ada dosa juga dibuat uang karena nonton konten gitu. Jariah juga. Dosa jariah juga. Iya. Nah, makanya kadang-kadang di akhir video Mang Dayat ngomong kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi atau video, Mang Dayat mohon maaf kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Oh, bukannya kita rehat sejenak, bukan ya. Bukan ya, lain lagi. Enggak baca aku cak itu. Oke, Mang Dayat. Kita nih kalau nak diterus ke panjang lebar, cuma mungkin sedikit ini closing statement lah dari Mang Dayat untuk uang Palembang sama juga yang generasi Z ini terkait dengan pariwisata Palembang juga nih. Iya. Jadi sama sekalian ini juga dihubung ke sama UKM nih juga. Ay panjang. Berejo lah Mang Dayat. Wong Palembang tuh tidak ada berkelakar, cuma pandai bercerita. Gitu. Jadi sanak dulurku, yang pertama yang harus kita munculkan, kita sadari bahwa kita nih satu harus bangga dulu. Kita nih wong Palembang. Kita nih wong Palembang. Kalau sudah bangga, baru kita mulai nak mencintai dan mengenali. Ya dah
kita cinta dengan mbak kita tahu nih sifat dia sehari-hari mak mano. Kalau kita cinta Palembang, kita harus tahu Palembang nih cak mano. Palembang ada yang namanya apem, ada yang duren. Duren ini etnik kita Melayu. Ngapo disebut tempoyak, dipoyak-poyak? Itu karena orang Melayu ini galak belayar, belayar jauh yang awetnya dijadi ke tempoyak, karena banyak duren. Nah, makanya dipoyak-poyak jadi tempoyak. Nah, itu makanan etnik. Ada jadi tempoyak, sekarang jadi kue. Nah, sambal banyak, cabai segala macam, segala tumbuhan itu hidup sebenarnya. Kita punya tanah yang subur. Artinya baik dari sisi Allah itu sudah ngenjuk kita dari sisi alam, potensi dan segala hal, sampailah sifat dari adat istiadat kita pun itu Allah sudah ngenjuk ke hal yang luar biasa untuk kota Palembang ini. Karena itu kenali Palembang, sayangi Palembang, banggalah jadi wong Palembang dan kita besak ke Palembang ini. Jangan malu-malu ke generasi muda. Dan perlu disadari kita ini sebenarnya kalau nak diakui generasi gagal sudah. Nah, kenapa? Nenek moyang kita bisa bikin Sriwijaya kita mendunia. Betul. Di Kesultanan Palembang juga sebagai pusat dakwah Islam. Tak? Sekarang kita balik dulu ke Belanda. Ngapo dia nak ngambil Palembang? Karena Palembang ini punya potensi yang sebenarnya kalau dia menguasai Palembang itu setengah dari perang itu sudah dimenangkan. Karena apa? Strategisnya. Sebagian besar 90% pesawat dia ngambil minyak di Pelaju. 35% itu tadi tanknya minyak kita sini. Sumber duit dia dari mana paling besar? Dari karet. Nah, artinya Jepang, Belanda kayo karena punya Palembang. Pertanyaannya ngapo sekarang? Ngapo Palembang ini tidak besar di bidang apapun? Artinya kita sebagai generasi muda itu gagal. Sudah dinjuk modal, sudah dinjuk sesuatu yang luar biasa, tapi kita tidak pacak ngelolanya, kita tidak pacak ngargoinya. Tidak ngargoi, tidak ngusak jadilah sebenarnya. Nah, jadi sadari diri kita sebagai wong Palembang, banggalah sebagai wong Palembang dan berpikirlah kita ini adalah bangsa yang besar dan besar di Palembang ini. Itu Gila, aku barusan nih Cak ngerasa kuliah 4 SKS tadi. Merinding aku nih. Cak seriusnya nih itu Mang Dayat. Cuma aku memang bener nyambung uji Mang Dayat tadi bangga. Sebab nih Cak aku pribadi misalnya jadi kamu apa yang pribadi kamu tuh? Mobil, rumah. Tidak. Cak di Ampera uji Bang. Kau pernah foto di mana? Dah malu. Kita kadang-kadang uang Palembang langsungkan malu untuk berfoto di Ampera. Sementara kalau kita ke itu, aku sudah berfoto di Monas, begitu bangganya kita di tempat orang lain. Itu tadi, padahal Ampera di mana yang punya Ampera? Tadi. Dana pampasan perang itu cuma Palembang yang dapat dana pampasan perang. Selain di Pulau Jawa Bali. Cuman kita dewek Palembang. Ngapa sengaja nunang aja kita? Ngeri dengan kita nih kayak lepas. Nah, cuma itu tadi yang narasi yang lebih dikenal uang kemana? Bawa proyek Jung. Nah, banyak barang second. Ada tulisannya proyek musi. Banyak barang second, biji di situ. Jadi yang negatif kan. Coba kalau Amperanya yang dinarasi ke? Itu. Ini desain langsung oleh Soekarno dan pada masa itu termodern di Asia Tenggara ini. Naik turun itu. Luar biasa dulu. Iya. Dulu. Oke, Mang Dayat. Terima kasih ini Mang Dayat sudah datang di podcast ini walaupun cuma sebentar sebab kalau lama-lama kaget laju Mang Dayat pindah sini. Sama-sama Mang Dayat juga kalau ada salah-salah kata omong-omongan yang kurang berkenan tadi minta maaf ya. Enggak dong Mang Dayat. Pada Allah juga minta ampun. Durian ini masih ada Mang. Tadi makanya tutup, pocok itu aku nyetuknya tuh. Oke, sekali lagi terima kasih pemirsa Aku Mataku TV yang telah menonton acara ini, terutama mungkin banyak juga generasi Gen Z. Kita berharap tidak hanya yang kaum tua, kaum milenial, kaum X, tapi juga Z, dan yang terakhirnya bukan Z lagi, ada kaum dunia lagi. Akhirat lah pokoknya. Pokoknya itu. Semoga tayangan yang singkat ini walaupun singkat tapi bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Semoga Allah tetap memberkahi dan merahmati kita semua. Saya diruskan Mang Dayat. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa pilih Makasih. Terima kasih. Lanjut dulu ini.